saya di perusahaan Jaya Konstruksi, zona operation dengan Obayashi. Kemudian saya coba PNS di tahun 2015 saya keterima. Penempatan pertama saya itu di KPP Pratama Biak di Papua. Kemudian saya dipromosi ke Jayapura, seksi pengawasan 1, ini untuk wajib pajak strategis. Jadi wajib pajak strategis ini wajib pajak yang dipilih. Saya di Jayapura dari tahun 2018 sampai 2021, kemudian saya dimutasi ke KPP Pratama Pasarbo tahun 2021. Pendidikan saya dari sarjana ekonomi jurusan akuntansi. Tahun 2013 saya wisuda, saya masuknya tahun 2008. Pelatihan-pelatihan yang saya ikuti saya hanya melampirkan 3, sebenarnya ada banyak yang dari Direktorat Jenderal Pajak yang telah saya ikuti. Saya harapannya nanti kelas ini dalam bentuk diskusi aja ya. Nanti kalau ada kasus-kasus yang adik-adik pengen sampaikan atau kita diskusikan bersama, jadi ada feedbacknya gitu. Nanti ada juga sih poin-poin diskusi yang ingin saya sampaikan. Pada dasarnya sih nanti kita asik aja lah dalam kelas ini ya. Jadi pembicaranya bukan hanya saya saja nih. Karena kan pada dasarnya kan seperti yang disampaikan Ibu Supriyati, Ibu Dr. Supriyati dalam kontrak pembelajarannya, nanti di sini diharapkan sih adik-adik di sini mahasiswa-mahasiswi nanti akan menjadi lulusan yang memiliki kompetisi di bidang perpajakan dan mampu bekerja sebagai akuntan pajak perusahaan maupun sebagai konsultan nih. Jadi pada dasarnya harapan kita besar ya untuk adik-adik sekalian. Mungkin suatu kelak adik-adik bisa akan menggantikan saya di Direktorat Jenderal Pajak. Saya gantiin Bu Supriyanti gantiin Bapak Nadiem jadi menteri, bisa aja kan? Itu sih harapan kita. Jadi pada dasarnya nanti adik-adik inilah sharing-sharing lah kita di sini ya. Saya mulai aja ya Bu. Silakan Pak Joshua. Ya, saya share screen-nya. Subjek pajak. Subjek pajak itu menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebenarnya terdiri dari 2, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Dalam negeri kita singkat SPDN dan subjek pajak luar negeri kita singkat SPLN. Subjek pajak dalam negeri ini pertama orang pribadi. Pada dasarnya sih PPh kita menganut residence principle atau asas tempat tinggal atau asas domisili. Penentuan orang pribadi sebagai subjek pajak ini berdasarkan diamnya seseorang di Indonesia. Jadi orang pribadi yang kita maksud yang dapat kita jadikan subjek pada dalam negeri ini, pertama dia berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi bukan 1 tahun. Maksudnya sini 12 bulan mau boleh dari Januari atau boleh dari Mei sampai Mei ke berikutnya gitu. Oleh karena itu, pada dasarnya subjek pajak yang poin pertama ini berada di Indonesia ini, seseorang yang lahir dan diam di Indonesia lebih dari 183 hari otomatis akan menjadi subjek pajak dalam negeri gitu. Sementara kedua, ini adalah untuk orang-orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat gitu. Jadi pada dasarnya seperti gini nih, saya contohkan. Ada nih orang datang ke Indonesia, mungkin dia orang luar negeri lah, atau dari mana. Dia berniat tinggal di Indonesia 183 hari. Maka sejak hari pertama sudah menjadi subjek pajak dalam negeri. Niatannya ini, bagaimana sih kita membuktikannya? Dalam konteks saya sebagai representatif nih, misalnya saya ditanyain konsultasi nih, Pak misalnya pegawai saya nih orang Jepang.
dia apakah sudah harus menjadi subjek pajak dalam negeri dan harus menerbitkan NPWP? Maka saya akan jawab begini, kontraknya sudah ada belum gitu. Kalau kontrak kerjanya sudah ada, maka tinggalnya seseorang itu dihitung berdasarkan keadaan sebenarnya. Sejak saat dia hadir pun sudah bisa kita hitung. Maka tidak menutupi hanya berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Kontrak kerjanya itu apabila pada dasarnya kan kontrak kerja itu kan ada yang setahun, ada yang berapa tahun. Dari situ juga kita sudah bisa menjadikan dia subjek pajak dalam negeri gitu. Nah, contohnya subjek pajak dalam negeri ini pertama wajib pajak orang pribadi yang bisa jadi pegawai swasta, pegawai BUMN, pegawai BUMD, anggota TNI, anggota Polri, PNS, pensiun, pengusaha, dokter, notaris, akuntan, konsultan, arsitek, dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini kita mau diskusi nih. Nanti saya mengharapkan mungkin feedback dari mahasiswa atau mahasiswi. Pertanyaan pertama gini, apakah subjek pajak orang pribadi memiliki persamaan pengertian dengan wajib pajak orang pribadi? Nah, saya harapkan ada kesediaan lah dari mahasiswa atau mahasiswi untuk menyampaikan pendapat nih. Apakah subjek pajak orang pribadi itu memiliki persamaan pengertian dengan wajib pajak orang pribadi? Begitu. Silakan ya. Boleh Bu, ada yang Boleh? ingin? Ya, silakan siapa yang mau berpendapat? Apa enggak? Subjek pajak sama wajib pajak? Boleh nama ini? Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Zara Akhila dengan NIM 477. Pertanyaannya tadi kan, apakah subjek pajak sama dengan wajib pajak orang pribadi? Jawabannya menurut saya beda, karena subjek pajak orang pribadi itu bisa di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kalau wajib pajak orang pribadi itu sudah pasti dalam Indonesia. Terima kasih untuk Zara Hafilah ya. Ya. Terima kasih untuk adik. Ada pendapat yang lain kira-kira? Ada yang lain? Disilakan. Ada yang lain? Subjek pajak, wajib pajak? Oke, kita langsung saja ya. Terima kasih untuk pendapatnya. Pada dasarnya benar yang disampaikan. Subjek pajak orang pribadi itu merupakan orang pribadi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud tadi dalam Undang-Undang Nomor 36 Pasal 2 Ayat 3 huruf A. Sedangkan wajib pajak merupakan subjek pajak orang pribadi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Jadi begini, wajib pajak itu pada dasarnya merupakan subjek pajak. Sedangkan subjek pajak dalam negeri pada dasarnya belum tentu jadi wajib pajak. Mengapa begitu? Nah, saya contohkan begini. Kita masuk ke diskusi dua nih. Nah, bagaimana perlakuan perpajakan dengan anak di bawah umur 8 tahun yang telah memiliki penghasilan, gitu kan? Apakah dia merupakan subjek pajak atau wajib pajak, begitu kan? Ada yang bisa memberikan pendapat lagi? Kira Ada pendapat? Ayo. Bagaimana? Masa ditunjuk? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Narita dengan NIM 319, izin menjawab. Menurut saya masuk ke wajib pajak orang pribadi karena anak tersebut itu sudah mempunyai penghasilan
di mana penghasilan itu masuk ke perhitungan perpajakan tarif perpajakan. Iya. Begitu. Terima kasih untuk Narita. Terima kasih Bu. Ya. Jadi begini penjelasannya. Pada dasarnya menurut Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 8 ayat 4, penghasilan anak yang belum dewasa dari manapun sumber penghasilannya dan apapun sifat pekerjaannya, itu kita gabungkan tuh dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama. Jadi kadang-kadang ada juga nih wajib pajak yang cerita nih, dia punya anaknya YouTuber. YouTuber kan sekarang itu lagi benar-benar lagi hype-nya ya. Penghasilan mereka itu